seputar kehidupan sekolah, pengalaman baru, dan cerita inspiratif dari siswi SMAPI. Perkenalkan, nama aku Naifa Dinaya dari kelas 10-2 dan bersama rekan saya, aku Keishka dari kelas 10-2. Kami akan menemani di episode kali ini. Dan tentunya kami itu ditemani oleh narasumber yang spesial. Kami ditemani oleh Dinda Khadijah dari 10-3 yang menjabat sebagai ketua angkatan di generasi ke-9, yaitu angkatan L-Shadia. Oke, nah ketua angkatan tuh kan pasti menjabat di sebuah organisasi DPA ya. Nah teman-teman di SMAP ini ada selain organisasi OSIS, ada juga DPA. Nah Dinda boleh dong dijelasin sekilas DPA itu apa? Nah, jadi DPA itu adalah Dewan Perwakilan Angkatan yang dipilih oleh anggota angkatannya untuk mewakili angkatannya itu nanti untuk kalau misalnya ada keputusan-keputusan apa nih untuk ke atasan, nanti yang mewakilnya DPA gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ingin disampaikan seperti keluhan atau apresiasi kepada orang di sekolah, itu boleh melewati DPA gitu ya, Din? Iya, betul. Oke. Kalau boleh tahu nih ya, Din, gimana sih awal mulanya kamu itu menjabat sebagai ketua angkatan? Apalagi kamu itu kan baru masuk ke sekolah baru, tapi kamu itu sudah menjabat sebagai ketua angkatan di kelas 10 ini. Ini pengalaman baru yang pastinya seru banget dan Betul. jadi bisa jadi tantangan gitu ya. Ya, jadi alhamdulillahnya aku dipilih sama teman-teman semua angkatan Al-Shadia itu untuk menjadi ketua angkatannya gitu kan. Waktu awal-awal, ya pas awal-awal pasti aku kaget karena aku diamanahi sebagai ketua angkatan dari teman-teman yang hebat-hebat banget gitu lah, Waktu pertama kali dipilih nih, kamu kaget gak sih menjadi, wah ternyata teman-teman tuh percaya sama aku. Nah di situ tuh apa yang kamu rasain? Pasti bersyukur dong, pasti. Ya, bersyukur banget dan deg-degan juga naik karena kayak dan tentunya aku bukan orang yang udah sempurna gitu ya, dan aku dipilih menjadi ketua angkatan dari teman-teman yang hebat-hebat banget gitu. Tapi sudah menjabat sebagai ketua angkatan itu bikin kamu makin percaya diri gak sih kalau kamu tuh bisa gitu? Atau malah kamu tuh merasa tertekan gitu, Din? Awal-awal sih agak bukan tertekan ya, lebih ke gugup gitu. Ya gitulah pokoknya karena belum terlalu percaya diri ya. Ya gitu. Nah, menurut kamu susah gak sih mengatur teman-teman Al-Shazila tuh, apalagi kan bener ya, kita masih kelas 10, masih Masa-masa adaptasi. Iya, masih ada masa-masa adaptasi juga. Tapi apa teman-teman tuh susah diatur atau membantu kamu gitu? Jujur nih ya, kan kita tuh di satu sekolah ini tuh, di satu angkatan ini dari beda-beda daerah ya. Tapi itu alhamdulillahnya teman-teman Al-Shazila itu kompak dan teratur banget gitu. Iya, alhamdulillahnya gak pernah tuh ada konflik gitu. Alhamdulillah ya. Iya. Berarti angkatannya emang insya Allah kompak sampai akhir ya, sampai Ya, lulus. amin. Tapi Din, kalau kamu sebagai ketua angkatan gitu ya, pernah gak sih kamu tuh ngerasa lagi capek banget atau sampai stres gitu karena ada dari tekanan sekolah, dari lingkungan atau dari apapun itu gitu, dan gimana sih cara kamu untuk melepaskan rasa itu, Din? Kalau capek sih pasti ya, karena kita sebagai pelajar juga, terus juga masuk organisasi juga. Caranya tuh tentunya dengan bagi waktu ya teman-teman. Kayak kalau misalnya kita lagi di forum DPA, kita ngerjain tugas DPA. Kalau lagi belajar, tentu kita harus fokus sama belajar. Dan gimana sih cara aku, kalau misalnya lagi capek gitu ya, kalau lagi capek aku lebih baik menghindar dulu dari masalah-masalah itu gitu. Jadi aku lebih baik sendiri dulu, entah itu tidur atau ngobrol-ngobrol sama teman-teman gitu. Oke, nah kalau boleh tahu nih, kalian emosi Dinda tuh kayak apa sih? Kita penasaran nih. Kalau aku biasanya tuh kalau lagi stres, capek itu tadi tidur, kalau nggak ngobrol sama teman-teman, mana jajan. Karena jajan di rumah tuh enak-enak kan. Iya benar-benar. Kira-kira kalau Naifa sendiri sebagai Aku. karena maksudnya apa sih? Kalau Naif? tren emosi aku makan sih. Iya gak sih, bener gak sih? Apalagi bener tadi kata Dinda di Gagas tuh gimana makanannya Iya, enak kan? banget. Iya. Aku juga suka makan sih, jadi kalau misalnya kalian semua suka lingkungan sekolah yang banyak jajanan, pedas, manis, asin semua yang ada di lowongan, jadi kalian boleh masuk ke Shopee. Ya berarti rata-rata tren emosi anak Smurfy itu Makan, jajan ya. Iya, gerlo makannya enak-enak guys. Nah, selama beberapa bulan ini di sini pasti
dari angkatan El Syazil tuh ada pengalaman seru, boleh gak sih diceritain? Pengalaman serunya itu pas lagi kumpul bareng sama teman-teman angkatan. Contohnya tuh kayak nonton bareng kan, biasanya kita malam minggu dan itu seru banget. Betul. Iya gak sih? Bener. Ya kan seru banget. Jadi momen-momen kumpul sama angkatan itu seru banget. Tapi selain momen seru gitu ya, Din, ada gak sih momen yang paling berkesan gitu buat diri kamu sendiri? Ada, kalian juga pasti tahu nih, pasti menurut Apa kalian itu, juga iya, berkesan banget. DT Festival itu tuh seru Oh, banget, iya, sangat bener-bener. berkesan. Kita juga banyak berbaur sama unit-unit lain kan, Betul, ada betul. SMP, SMK, SD, sama anak TK juga. Dan itu melatih kita juga dalam Berseni ya, gitu ya. seni, karena di sana tuh kita menyalurkan seni kita, ya gitu. Kreativitas gitu ya, Din. Iya, kreativitasnya juga. Tapi mungkin teman-teman tuh belum pada tahu DT Fest, Din. Oh, boleh dijelasin sedikit kali ya? Jadi teman-teman, DT Fest itu Darut Tauhid School Festival yang diadakan setahun sekali, yang dipegangnya itu panitianya oleh kelas 10 kalau dari SMAPI ya. Seperti itu. Jadi di sana tuh kita menyalurkan seni dan kreativitas kita. Dan itu juga sebagai jalan dakwah ya untuk kita Betul, juga, betul, jadi lewat betul. seni gitu. Kalau kalian kepo boleh langsung cek aja di YouTube-nya Darut Tauhid. Nanti tinggal cari aja kata kuncinya itu Darut Tauhid School Festival 2026 atau 2025 juga ada, karena itu agenda tahunan, teman-teman. Dari apa yang kamu sampaikan tadi, apa sih pelajaran yang kamu dapat gitu dari hal-hal yang udah terjadi dalam hidup kamu ini? Pelajaran yang aku dapat dari menjadi ketua angkatan ini ya, pertama itu kalau misalnya dalam organisasi itu kita harus menerima semua saran dari teman-teman, gak bisa memutuskan suatu hal dengan keinginan aku sendiri gitu. Tentunya ada keputusan dari teman-teman yang lain juga. Kalau misalnya banyak pilihannya nih, berarti harus support juga kan sama teman-teman kayak gitu. Ya benar sih, apalagi kita ini hidup di tengah-tengah banyak orang yang Iya, latar betul. belakangnya berbeda, Iya, betul. sifatnya beda ya. Jadi memang banyak pelajaran yang bisa diambil, kayak gimana sih cara kita menghargai satu sama Iya, lain, itu betul kayaknya yang sekali, paling penting ya, Benar. Din. Apalagi dari boarding school itu tuh kita dapet teman-temannya emang dari luar pulau, bahkan mungkin dari luar negeri kayak bisa jadi ya. Jadi disitulah gimana cara kita dilatih untuk yang tadi menghargai orang, terus cara juga untuk menyikapi hal-hal yang mungkin tidak kita tidak kita expect atau tidak kita bayangkan gitu sebelumnya, yang mungkin tidak kita inginkan juga ya. Tapi di situ tuh bisa belajar ya, teman-teman. Oke. Nah, kamu kan seorang pemimpin nih, Din. Mungkin kamu bisa sharing dong ke kita, menurut kamu tuh apa sih sifat yang harus dimiliki sama seorang pemimpin itu? Sifat yang harus, ini menurut aku pribadi ya, yang harus dimiliki dari seorang pemimpin itu adalah sikap netral. Karena nggak bisa kita memimpin orang tapi kita berpihak sama salah satu kelompok gitu. Karena itu akan membuat pilihan itu bimbang dan berat gitu. Jadi kita tuh harus netral, dan juga tentunya sifat kepemimpinan itu nggak bisa kita tuh orang yang masih suka membuli atau pokoknya menjelek-jelekan orang lain gitu. Itu kan nggak boleh ya tentunya. Berarti kita harus menyikapi semuanya itu setara gitu ya. Kita harus netral, karena di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kita tuh Diciptakan berbeda-beda ya. betul, dan kita tuh harus berlaku adil terhadap sesama. Tadi kan kamu sudah menyebutkan sifat-sifat yang menurut kamu itu harus ada dalam seorang pemimpin. Nah, pernah nggak sih kamu itu setelah kamu memiliki sifat-sifat itu, kamu tuh merasa, aduh aku tuh takut mengecewakan teman-teman aku nih, aku tuh takutnya gak sesuai ekspektasi teman-teman aku pas sudah menjabat sebagai ketua angkatan, dan takutnya kamu itu menerima banyak masukan gitu, atau bahkan banyak hujatan gitu. Pernah nggak sih? Pernah, dan tentunya bingung ya pas awal-awal tuh pasti. Tapi yang namanya saya kan ketua angkatan nih, dan aku juga menerima pesan dari atasan, misalnya dari sekolah nih. Kalau pernah juga nih ada satu kejadian, keinginan dari sekolah dan dari angkatan dari dalam tuh internal itu beda. Jadi aku tuh harus menyikapi kayak gimana nih caranya biar keinginan anggota angkatan aku tuh terpenuhi tapi tidak mengecewakan sekolah juga. Dan tentunya itu butuh komunikasi yang baik gitu ya sama sekolah juga gitu.
Terus aku tuh setelah mendengar cerita kamu tuh aku jadi merasa itu adalah tanggung jawab yang besar ya Dian. Betul. Nah tapi biasanya di balik seseorang yang sukses, seseorang yang menjadi pemimpin itu pasti ada orang-orang yang dibantu juga nih. Ada pendorong-pendorongnya atau biasa disebut mungkin support system kita ya. Support system. Nah aku tuh penasaran emang siapa sih orang-orang yang mendorong kamu di balik semua ini? Banyak banget Kay. Nah, jadi tentunya ada orang tua aku, teman-teman DPA dan teman-teman angkatan, guru-guru juga, terus Musyifa juga. Di sini tuh semuanya bener-bener support aku, support untuk menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi down atau bingung sama keputusan-keputusan tuh, teman-teman, orang tua, Musyifa, guru-guru tuh mendukung aku dan terus ngasih motivasi dan kayak ini harusnya gini loh gitu. Jadi aku nggak hilang arah guys. Ya benar sih, aku juga setuju guys sama Betul, Dina betul. karena selama di SMAP ini alhamdulillah aku tuh dapat lingkungan yang baik, guru-guru yang baik, apalagi ustazah yang perhatian, terus temen-temennya juga kompak dan Betul. selalu dukung gitu, support. Apalagi kita di sini tuh dibimbing oleh kakak kelas kita juga ya. Jadi Iya. kita itu nggak kebingungan dan nggak takut kalau kita tuh belum tahu suatu hal gitu karena kita tinggal menanyakan terus nanti tinggal diarahkan saja gitu. Betul banget. Ya itu. Oke. Nah, pasti adanya miskomunikasi itu pasti ada gak sih di Pasti, suatu iya. angkatan, di suatu organisasi dimanapun kita Bahkan kalau berada kita gitu. ngobrol aja pasti ada gitu Iya, ya. ada aja Bener. kayak miskom. Dari aku ke Dina kayak gini, ternyata dari Dina ke Dina kayak Iya, gini gitu. betul. Nah, kalau menurut Dina nih gimana sih cara jaga komunikasi yang baik sama teman-teman yang lain gitu? Jaga komunikasi yang baik tentunya ya berkomunikasi dengan baik gitu ya. Betul Jangan banget. sampai miskom gitu. Jadi kalau misalnya udah ada satu keputusan nih atau saran dari salah satu orang teman gitu, kita juga harus komunikasikan sama yang lain. Jangan sampai ditampung sendiri terus kita bikin keputusan sendiri gitu kan. Itu jadi kita harus ya berkomunikasi dengan baik. Musyawarah gitu ya. Musyawarah, iya betul. Dalam organisasi itu harus ada musyawarah Iya, betul banget. gitu ya. Nadine, menurut kamu nih, menurut pribadi, ada nggak sih hal penting dalam sebuah pertemanan? Mau pertemanan, mau organisasi lah, pokoknya di dalam forum tuh banyak teman-teman, tapi banyak orang tuh sering menyepelein tentang hal ini. Pastinya ada ya. Contohnya tuh kayak biasanya tuh kalau dari pertemanan tuh pasti tuh kadang kita tuh cuma ngejokes gitu ya, tapi tuh jokes itu tuh sebenarnya bercanda. iya bercanda yang berlebihan, tapi jokes itu tuh bener tapi real gitu sama keadaan yang sekarang teman kita hadapi gitu. Padahal sebenarnya jokes doang, tapi bisa jadi tuh perasaan teman kita yang begitu itu sakit hati gak sih? Kalian pernah nggak ngerasa kayak digituin gitu? Mungkin semua orang pernah ya, karena semua orang itu pikirannya beda-beda dan emang cara berinteraksi atau cara bercandanya itu beda-beda. Jadi ya semua orang Nah, kadang hal itu tuh yang paling disepelein sama orang-orang tuh, padahal tuh dengan kata-kata itu bisa aja bikin seseorang itu tuh down banget gitu, walaupun sebenarnya cuma jokes gitu, tapi bikin dia tuh pikir oh iya ya kok aku gini ya, kok aku gitu ya. Jadi kita sekarang jujur-jujuran gitu. Oke, apa nih? Boleh. Nah, kita masuk sesi jujur-jujuran ya. Boleh. Ada gak sih beberapa momen atau cuma satu momen yang kayak bikin kamu tuh berpikir kayak, duh kenapa sih dulu tuh aku tuh kepikiran buat ngejabat jadi ketua kapan gitu. Mungkin kasarnya itu kamu itu merasa tertekan bahkan sampai menyesal gitu dia. Pernah ada waktu itu ya. Ini tuh gak apa ya? Iya, nggak apa-apa kalau teman-teman. Kan sekarang sudah berlalu dan kamu sering Iya, itu ada suatu momen waktu itu aku tuh lagi ada masalah di keluarga, masalah sama diri aku sendiri, sama masalah di sekolah gitu kan. Nah, jadinya tuh aku sedikit gak tau sih menurut teman-teman, sedikit meninggalkan beberapa tanggung jawab gitu jadi ketua angkatan. Karena aku ngebatin, dulu kenapa sih aku dulu jadi ketua angkatan gitu, padahal kan bisa ada si A gitu yang lebih baik, si B gitu, kenapa harus aku gitu, kadang ngebatin kayak gitu. Tapi balik lagi banyak teman-teman, guru-guru, orang tua yang support aku gitu. Gak apa-apa, kamu bisa, kamu juga manusia biasa, kadang melakukan kesalahan gitu, cuma perlu diperbaiki. Oke, nah boleh deh terakhir sebagai ketua angkatan LK2, boleh dong dikasih sharing artinya selama menjabat menjadi ketua angkatan buat ini juga pesan buat teman-teman LK2 tercinta. dan mungkin buat teman-teman yang menonton atau buat yang ini juga. Oke, jadi tentang aku selama menjabat sebagai ketua angkatan LK2 selama 1 tahun ini ya, tahun 10 itu kesannya
pastinya seru banget ya sama teman-teman. Apalagi ini aku banyak belajar juga dari teman-teman karena banyak dari yang wilayah berbeda gitu kan, bahasanya juga pasti beda-beda, cara bercandanya beda gitu kan. Jadi aku banyak belajar dari teman-teman semua gitu. Oke, tadi kan udah nih pesan motivasi buat teman-teman. Nah, kalau untuk pesan kasih saya nggak tuntut buat teman-teman LPJ apa dong dari ketua angkatan nih? Oke, pertama aku mau berterima kasih sama teman-teman kerja semua karena udah support aku, dukung aku dan gak pernah ngejudge suatu kesalahan yang aku lakukan gitu. Tapi kalian tuh bukan ngejudge, aku selalu mengingatkan dengan baik. Aku bersyukur dengan teman-teman baik-baik banget di awal. Dan aku juga minta maaf sama teman-teman semua. Mungkin ada beberapa yang gak enak untuk hati kalian atau perilaku aku yang kurang mengenakan. Aku minta maaf. Dan kita juga nggak tahu kedepannya gitu bakal kayak gimana. Bisa jadi aku nggak pejabat lagi atau masih menjabat gitu nggak tahu. Jadi aku minta kerjasamanya sama teman-teman semua buat kedepannya nanti gitu ya. Oke, aku juga mewakili teman-teman angkatan aku juga banget. Iya, betul. Iya, sudah berjuang di UI ya. Kita juga bangga sama aku dan sama teman-teman DPR lain juga teman-teman jadi kita sudah sampai di akhir podcast hari ini. Kami mau mengucapkan terima kasih banyak buat Indra yang sudah menyempatkan buat hadir di podcast episode kali ini. Dan aku juga mau minta maaf bersama teman aku guys karena mungkin banyak salah kata atau kesalahan. Ya, terus harus sebagai host yang saat ini meminta maaf. Dan untuk teman-teman yang sudah nonton podcast sampai akhir khususnya terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, share. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!